Alright guys, ternyata apa yang dikatakan oleh Ben Armstrong ya atau BitBoy Crypto itu menjadi kenyataan teman-teman. Dia sempat marah-marah ini kepada Sam Bankman-Fried ya atau CEO-nya dari FTX tersebut. Dan ternyata meskipun beda kasus ya, tetapi pada akhirnya apa yang dikatakan oleh BitBoy itu benar teman-teman. Bahkan dari tweetsnya David Schwartz ya, dari Ripple, CTO-nya Ripple, dia katakan bahwa kamu boleh bilang apa saja tentang si BitBoy ini, saya termasuk, katanya dia, tetapi dia sebelumnya sudah mewarning ini mengenai SBF FTX ya atau Sam Bankman-Fried dari FTX itu bahwa ada bahaya yang akan terjadi ke depannya, dan meskipun menurut David Schwartz marahnya itu seperti apa juga dia tidak terlalu paham pada saat itu. Hanya saja kejadiannya memang benar, FTX itu bangkrut teman-teman. Untuk itu teman-teman, let's dive in. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh beberapa XRP holders ya. Jadi saya menganggap bahwa BitBoy itu merupakan salah satu holders XRP karena saya mengikuti akun YouTube-nya dia itu semenjak 2020-2021. Kebanyakan dia membawa tentang berita XRP, Cardano, ataupun beberapa koin-koin lain ya. Dan baru-baru ini dia sempat melamarkan diri maksudnya, mempromosikan diri kepada CTO Ripple David Schwartz itu untuk direktur bagian promosinya XRP teman-teman ya, meskipun tidak ditanggapi serius juga oleh si David Schwartz ya. Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh BitBoy ini kejadian teman-teman. Sementara untuk market crypto sendiri ya, pada saat ini memang dia itu tumbang teman-teman ya. Selama 7 hari belakangan ini kalau kita lihat di chartnya di sini dari CoinGecko turun dia. Dan semua aset-aset kripto lain juga pada saat ini sedang mengalami merah, berdarah-darah, datang bulan. Kemudian kalau kita lihat dari tweetsnya Plensi ya, di sini ada hal yang menarik ini dari Kevin O'Leary teman-teman. Bottom itu biasanya terjadi ketika adanya catastrophic event. Jadi kejadian-kejadian luar biasa atau bencana luar biasa di mana para pemain-pemain besar itu bangkrut atau ada orang-orang yang sedang berada di deep trouble for buying crypto atau mungkin pada saat crash ini tidak bisa membeli crypto karena uangnya sudah habis di leverage, dikatakan oleh Kevin O'Leary. Dan sialnya di sini teman-teman, ironis ya memang di sini karena Kevin O'Leary ini merupakan salah satu investornya FTX teman-teman. Bahkan dia ini merupakan seorang spokesperson untuk FTX exchange tersebut teman-teman. Kemudian dari Kevin Spencer juga ini saya kutip ya. Sering sekali saya mengutip tweetsnya Kevin Spencer ini dan di sini dia katakan ya, perusahaan-perusahaan itu bangkrut dan itu hal yang normal di dalam bear market. Dan ini dikatakan oleh dia bukan black swan event karena dianggap masih normal saja ini. Bahkan menurut Kevin Spencer, the bottom is not just in. Bottom ini masih belum. Jadi masih akan ada kemungkinan untuk penurunan yang lebih parah lagi. Jadi mungkin ini awal dari parah tersebut menurut Kevin Spencer di sini teman-teman. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ataupun menganalisa apa yang dikatakan oleh akun-akun centang biru ini ya. Kemudian saya lanjutkan di sini, ada hal yang menarik ini dari SEC. SEC akhirnya meningkatkan investigasinya kepada FTX gara-gara tidak bisa melayani konsumer itu dengan baik teman-teman. Bahkan ketika liquidity crunch ini terjadi. Jadi ada kerjaan tambahan ini untuk Om Gary Gensler ya. Dan apa yang membuat FTX ini menjadi spotlight ya di current market crash sekarang ini, yakni karena dia mengalami yang namanya halt user withdrawals temporary. Jadi secara temporary dia memotong atau mengunci untuk penarikan dana dari akunnya dia. Sepertinya dia sudah kekurangan uang di sana. Dan akhirnya investor-investor ini kan takut nih. Wah, kalau dikunci seperti ini, jangan-jangan uang saya nggak bisa diambil lagi nih. Hilang dia. Paniklah para investor di sini, teman-teman. Kemudian, Binance ini ditawari untuk membeli FTX atau membail out FTX ini supaya dia bisa memperbaiki yang namanya liquidity crunch yang terjadi di FTX tersebut, teman-teman. Awalnya ini memang menyenangkan berita ini karena ya ada Binance CZ sebagai pahlawan di sini. Tetapi ternyata di update terbarunya di sini, FTX cryptocurrency giants Binance walks away from bailout. Jadi si CZ di sini teman-teman dari Binance tersebut
tidak jadi membailout FTX. Alasannya adalah dia tidak ingin terlibat urusan hukum gara-gara membailout FTX ini karena menurut CZ kriteria yang dia tawarkan atau dia bikin ya, semacam garis prosedur lah yang dia buat atau dia berikan seperti itu untuk FTX ini dan tidak memenuhi syaratnya dia, dan dia juga tidak mau mengelola perusahaan yang sudah banyak kesalahan yang terjadi dalam hal penanganan konsumer, teman-teman. Nanti PR besar buat dia lagi. Jadi nambah-nambah kerjaan aja buat si CZ. Sementara Binance saja sekarang ini kan sudah sering kali dia bermasalah, diseranglah dari sana sini. Jadi kalau dia harus bela-bela FTX lagi kayaknya nambah kerjaan si Binance. Jadi itu salah satu alasan kenapa dia tidak menjadi membailout si FTX ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari kenyataan sekarang untuk si Sam Bankman-Fried ya, dia bukan lagi seorang bilioner, teman-teman, karena 14,6 billion. Jadi 14,6 miliar dolar ini disapu hanya dalam waktu semalam, overnight. Dan tidak hanya itu, kejadian ini juga diperparah lagi sekarang ini gara-gara FTX tokennya itu sudah tumbang ya, si FTT itu tumbang sampai 70% dia minusnya. Kemudian Solana price nukes 40%. Jadi 40% minus si Solana ini bersama dengan koin-koin yang ada di FTX tersebut. Jadi ini teman-teman ya, kaitannya sama si Solana ini gara-gara si Sam Bankman itu juga salah satu investor di Solana. Jadi dia ingin membayar nih uang-uangnya konsumennya dia. Jadi dari mana lagi dia mau ambil uang? Maka dia terpaksa nih, dia sikat Solananya dia lagi. Dan itu juga mungkin sekarang sudah lebih dari 40% nih harga Solana. Terakhir saya lihat harga Solana itu di sini ya. Itu 19 dolar. Kalau sekarang ini kemungkinan sudah turun lagi. Ini Solana sudah 14 dolar ini. Ya, semoga dia bisa naik lagi deh Solana di sini. Karena kalau ini berlanjut teman-teman, bisa-bisa Solana malah lebih turun lagi itu. Jadi ini kemungkinan saja, tapi kan semoga dia bisa ada pemantulan-pemantulan ya, supaya yang hold Solana bisa balik-balik modal lah, atau yang beli Solana ketika crash ini bisa dapat keuntungan seperti itu ya. Kemudian untuk Solana ini juga ada warning lagi di sini. Hampir 1 billion dollars, hampir 1 miliar dolar setara itu ya untuk harga Solana itu yang akan di-lock nanti di hari Kamis. Hari Kamis ya, ini tanggal 9 November di sini dan sekarang sudah tanggal 10, dan ini apakah akan menjadi masif volatilitas bagi Solana? Dan di sini kita akan nunggu nih para staker-stakers ya, orang-orang yang men-stake Solana mereka itu kan sudah habis masa nih. Jadi begitu dia dilepas, apakah dengan kejadian FTX ini, dengan penurunan harga ini, mereka oke, kita akan jual saja Solana, nanti kita ambil di bawah, kan kita tidak tahu akan seperti itu ya. Tapi ada ketakutan seperti itu teman-teman yang terjadi di Solana. Tetapi di sini saya tidak sedang membagikan ketakutan ya untuk kalian di sini teman-teman, tidak. Ini hanya saya membacakan sebuah berita ya dari Crypto Potato di sini. Ada kemungkinan seperti itu, tetapi apakah itu akan terjadi kan kita tidak tahu di sini teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini dari salah satu akun yang saya follow di YouTube ataupun di Twitter teman-teman, karena banyak sekali ilmu yang bermanfaat menurut saya. Karena Isanagas ini traders yang jago lah menurut saya teman-teman ya. Dan dari chart yang dia tampilkan ini di Twitter teman-teman ya, ini batas support yang paling kuatnya Solana ini ada di 15 sampai kisaran 12 dolar ya. Meskipun tadi tuh sudah sempat dia nyentuh di 12 dolar Solana ini, tapi ada pemantulan ini sudah di 15 atau mungkin di 14 sekarang ini. Tetapi ini sudah level support. Apakah dia akan bertahan di support ini? Saya berharap bisa bertahan ya. Tetapi jika nanti para staker Solana ini buang barang, lepas barang, I don't know guys, mungkin dia akan ngetes di bawah 10 dolar, ataupun mungkin ya mereka akan tetap bertahan dan tiba-tiba masuk lagi pembeli baru dan akhirnya Solana bisa balik lagi ke 20 atau bahkan ke 25. Jadi di sini sudah jadi resisten ya, di sini di angka 20 dolar sampai 25 dolar itu sudah resisten sekarang ini, dan supportnya dia itu ada dua di bawah ini, di sekitar 8 dolar ini sampai di bawah 5 dolar itu teman-teman. Kalaupun ini terjadi skenario terburuknya dia tumbang sampai bawah sini, saya yakin akan banyak orang-orang yang ambil Solana ini, karena kan Solana ini
partner resminya itu Google, teman-teman. Jadi meskipun dia terjadi penurunan ini, orang bilang, wah ini kue enak ini, harus kita stok dia memang. Seperti itu ya. Begitu kita melihat kemungkinan-kemungkinan itu, teman-teman. Tetapi apakah itu akan terjadi kan kita tidak tahu. Kemudian sekarang ini ada pemberitaan baru lagi nih untuk El Salvador di sini, teman-teman ya. Jadi beberapa Twitter yang saya ikuti tadi itu ya. Jadi ada banyak sekali berita yang menyatakan bahwa El Salvador sini simpan Bitcoinnya. Jadi Bitcoin yang dibeli oleh negara tersebut nyimpannya tuh di FTX. Ini kalau benar terjadi ini minusnya 100% ini. Langsung zong negara tersebut. Jika ini benar terjadi, teman-teman. Tetapi menurut teman-teman mungkin tidak jika El Salvador ini menyimpan Bitcoinnya itu yang ini aset negara loh, dia simpan di FTX. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya sih tidak mungkin. Pasti mereka simpannya itu di cold wallet ya, atau di cold storage seperti itu ya. Cuman ada saja orang yang membuat spekulasi-spekulasi seperti ini kan. Dan itu haknya orang, kalau katanya Elon Musk itu freedom of speech lah. Ya terserah lah mereka mau bikin berita seperti apa ya. Kembali lagi, kita juga yang memfilter semua berita-berita tersebut. Kita mau percaya atau tidak, ya kita riset lagi, kita tanya-tanya lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail ataupun yang lebih akurat. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini saya ingin bahas lagi ya mengenai ada satu lagi triggers bahwa Bitcoin ini akan semakin dalam. Ini dari Cointelegraph ya teman-teman. Bitcoin miners ini merupakan trigger yang berikutnya untuk harga BTC yang crash lagi teman-teman. Apakah ini akan membuat harga sampai ke 10.000 dolar? Saya tidak tahu. Jujur saya tidak ingin harga Bitcoin ini semakin turun, tetapi melihat banyaknya berita-berita seperti ini ya teman-teman ya, event-event seperti ini cukup membuat kita waspada ataupun ya kita mencoba untuk tetap tenang. Seperti di video terakhir yang saya upload itu saya bilang ketika Bitcoin itu sudah naik kemarin itu saya bilang dia naik saya tetap tenang, saat dia turun pun saya tetap tenang. Steady, calm down. Dan ini saya lakukan, saya berusaha karena saya ingin tetap tenang untuk long investment di sini teman-teman. Jika kalian ingin trading, mendapatkan profit tiap minggunya atau tiap beberapa hari seperti itu, maka belajarlah technical analysis dan saya sudah rekomendasikan di beberapa video saya. Salah satu YouTube Indonesia yang bagus untuk trading itu, yang ngajarin kita tentang segala teknik itu ya Isanagas itu tadi, yang saya quote tadi itu untuk chartnya itu teman-teman. Dan untuk para Bitcoin miners ini ya, semoga saja ini ketika dia menjual nanti itu tidak terlalu dalam teman-teman ya kejadiannya. Jadi teman-teman, kita tetap strong saja, be hold untuk yang punya koin sekarang ini dan harganya memang sedang turun, tetapi jangan panik dan jangan FOMO teman-teman. Perjalanan kita ini masih jauh, bull run ini masih 2024. Jadi ada waktu kalau mau DCA. Tapi lihat harganya. Tetap ini bukan financial advices, tetap do your own research. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.